Bismillahirrahmanirrahim. Masih di dalam kajian kitab Adabul Muta'allim. Adabul Muta'allim, Adabul Alim wal Muta'allim, karangan Hadratus Syekh Hasyim Al-Asy'ari, wali besar, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Kita sedang di dalam kitab ini membahas tentang adab-adabannya seorang santri beserta gurunya. Kemarin dikatakan adab-adaban santri beserta gurunya nomor ketiga adalah santri harus menuruti gurunya di setiap urusan. Harus menuruti kepada gurunya di setiap urusan, setiap perkara. Kata guru A, A. Kata guru B, B. Kata guru C, C. Wala yakhruju an ra'yihi. Dia jangan keluar dari pemikiran, dari pandangan gurunya tentang dirinya. Murid itu nisbat terhadap gurunya harus seperti orang yang sakit beserta dokter kalau ingin sakitnya sembuh. Orang yang sakit kalau ingin sembuh dari sakitnya tentunya harus mengikuti apa yang dianjurkan oleh dokter. Kata dokter, ini obatnya makan berapa kali setiap hari, makan. Ikutin. Terus kata dokter jangan makan ini, jangan makan itu, ikutin juga. Nah, insya Allah itu orang sakit penyakitnya hilang jadi sehat. Begitu juga santri. Kalau ia ingin sehat dirinya dari penyakit kebodohan, menjadi orang mulia sebab ilmu, ya harus mengikuti petunjuk-petunjuk gurunya. Jangan punya pemikiran sendiri. Kita cenanya. Wa yubaligu fi hurmatihi, dan santri harus sungguh-sungguh memuliakan gurunya. Wa yataqarrabu, dan santri harus mendekatkan dirinya kepada Allah dengan berkhidmat kepada guru. Dekati guru dengan khidmat kepadanya. Karena itulah satu-satunya kunci kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang manfaatkan. Wal ya'lam, ketahuilah bahwa menghinakan diri di hadapan guru itu adalah kemuliaan seorang santri suatu saat. Merendahkan diri di hadapan guru itu adalah ketinggian santri di suatu saat nanti. Dan tawaduknya seorang santri di hadapan guru itu adalah terangkatnya derajat ia di suatu saat nanti. Itu adab yang ketiga.
Warabi'u, dan adapun adab yang keempat seorang santri beserta gurunya adalah ayanduro, santri harus melihat ilaihi, kepada gurunya, biainil ijlal, dengan penglihatan kemuliaan, wa ta'dim, dan pengagungan. Wa ya'taqidu, dan santri harus meyakini, fihi, gurunya ini, darjatal kamal, mempunyai derajat yang sempurna. Gitu ya. Jadi antara atau nomor keempat, adab seorang santri terhadap gurunya itu, ia harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa gurunya itu mulia, bahwa gurunya itu sempurna. Itu cina. Fa inna dzalika aqrab ila naf'ihi bihi, sebab dengan hal itu bisa lebih mendekatkan santri terhadap manfaat dirinya. Bisa mendapatkan santri gitu, bisa mendekatkan santri terhadap kemanfaatan dan keberkahan ilmu, jenis gitu. Paham tak? Jadi santri itu punya kewajiban, kalau ingin ilmunya itu cepat manfaat, cepat berkah, meyakini seyakin-yakinnya bahwa gurunya ini sempurna, bahwa gurunya ini mulia gitu. Ulah hayatah dinahate seetik pun ngerasa gurunya ini tidak sempurna. Ulah. Makanya kan ka guru mah ya, usahakan gitu. Ulah ningali kesalahan kan. Jadi ka guru mah ulah ningali kesalahan. Malahan minta ke Gusti Allah kesalahan-kesalahan guru ini supaya ditutup dari diri kita. Paham? Kenapa? Karena kalau seorang santri sudah melihat kesalahan guru, nanti tidak akan ada dalam hatinya pengagungan terhadap itu guru. Dan itu bisa menyebabkan susahnya dia manfaat ilmunya, susahnya dia berkah ilmunya. Paham? Ada doanya itu supaya kita ditutup kesalahan-kesalahan guru itu apa? Doa supaya kita ditutup, ditutup gitu oleh Allah dari melihat kesalahan-kesalahan guru, karena ini fatal ya. Nah, fatalnya apa ya? Itu akan mengakibatkan nanti hati kita itu kurang memberikan kemuliaan nanti. Kok gini, kok guru kayak gini. Dan itu bahaya terhadap kemanfaatan dan keberkahan ilmu kita. Doanya itu kan Allahumma astur uyuba muallimi anni. Terus doanya itu Allahumma astur uyuba muallimi anni.
Ya Allah, tutupi semua kesalahan-kesalahan guruku dariku. Karena fatal kalau seseorang sudah, seorang santri sudah melihat, atau apalagi kalau sampai pandangannya itu nuri tingali ka guru nanti kesalahan ya udah fatal. Fatalnya apa? Wal manfaat tak ilmu, wal berkah tak ilmu. Tanpa ka guru mah geninganan cenah kieu nih ka guru mah nih. Kita melihat guru terus dia berbuat kesalahan. Terus dalam hati ini berkata gini. Gitu. Kok kieu guru teh gitu. Itu dikatakan oleh para ulama, man qala li sayyhihi 5 dhahabat barokatu ilmi. Barang siapa yang berkata kepada gurunya, kok gini, gitu, kok gini guruku, bisa aja sama diriku, jangan bawa ini, jangan bawa itu, jangan ulah itu, ulah ini, gitu. Tapi dirinya masih melakukannya, kok gini guruku. Ada pertanyaan itu sama hati, karena kita melihat kesalahan guru, maka dhahabat barokatu ilmihi, maka akan hilang keberkahan ilmunya daripada dirinya. Dina pada naon cing? Pentingnya naon cenah tertutupna ulah pentingna ulah ningali kacaca dan guru. Karena gini amangnya, dikatakan oleh sebahagian ulama, barang siapa yang mencari guru tanpa aib, maka ia akan tersisa dalam keadaan bodoh. Ngaran jelema mah pan kabehanan lagi tempatna naon cing. Yang sempurna itu cuma satu Kang Jeng. Bila enggak ada tuh yang namanya kesalahan itu. Maksum beliau. Selain daripada Rasul mah itu tidak maksum. Pasti aya wae kesalahan anak itu. Dan lawan maneh misalnya Robi ingin mencari seorang guru yang sempurna tanpa ada cacat, maka nggak bakalan bisa engkau dapatkan. Naon sababna gitu? Sabab moal aya ada guru anu sempurna itu nggak bakalan ada. Pasti wae aya kasalahan. Dan lamun anjeun keukeuh misalnya gitu hayang anu sempurna, anjeun akan tersisa dalam keadaan bodoh. Naon sababna da moal meunang-meunang guru anu sampurna. Maka dari itu lamun hayang boga ilmu, wayahna cari seorang guru, dan ketika kita sudah mendapatkan itu guru, tutup matamu, tutup telingamu, tutup mulutmu dari semua kesalahan-kesalahannya. Sing husnudon we nasaga rupa kalakuanana guru. Ulah aya dina hate pun. Jangankan gitunya diucapkeun gitunya, dina hate pun ulah aya rasa ka guru mah naon ceuk urang mah ka nyacad ulah aya. Paham? Karena penting hubunganana jeung kamangfaatan eta ilmu nu kurang. Karena kewajiban seorang santri itu adabna gitu beserta guru itu harus meyakini 100% kesempurnaan guru. Harus meyakini ke 100% kesempurnaan guru, kemuliaan guru. Gak boleh ada pun, gak boleh ada dalam hati itu nonjung. Nan cek urang mah
rasa nggak ngeh gitu kayak guru itu ulah. Oleh karena itu para ulama mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa gitu kepada Allah supaya kacaca dan guru ini tidak diperlihatkan sama kita. Dan bahayanya gitu sebab orang ningali kacaca dan guru tapi si ayat tadi nah hati itu gitu. Aya saeutik komentar ka guru mah gitu ulah. Jadi ulah komentar, ulah nanaon ka guru mah gitu. Meskipun orang ningali gitu. Langsung we husnudonkeun hate teh gitu ka Allah teh gitu bahwa meureun aya ilmu na guru. Kitu ka guru. Paham teh ya? Gitu sih. Itu ketentuanana gitu. Naon sababna? Aja secara logika juga sih ke hati. Kalau seseorang santri sudah tidak ngeh kepada gurunya karena dia melihat kesalahan guru gitu, ya nggak bakalan ngalir kemanfaatan keberkahan. Karena dia menutup hatinya kayak guru gitu. Harus benar-benar terbuka ke guru. Pokoknya mah seorang santri mah harus meyakini seyakin-yakinnya sagal arupa nu dilakukan guru hade titik nu salah gitu lah. Hatta lamun katinggalin aku urang salah gitu. Yakinkeun we gitu bahwa eta teh bener aya ilmuna guru mah gitu. Ketentuanana berguru seperti itu. Lamun hayang manfaat jeung berkah eta ilmuna ka urang. Itu Qala Abu Yusuf telah berkata Al-Imam Abu Yusuf, gurunya Imam Abu Hanifah. Sami'atu, kata Imam Abu Yusuf, aku pernah mendengar dari orang-orang terdahulu salafun as-salih yaquluna, mereka berkata, man la ya'taqidu jalalata ustadhihi la yuflih. Barang siapa yang tidak meyakini kemuliaan gurunya, kesempurnaan gurunya, maka dia tidak akan pernah bahagia. Ya. Jadi barang siapa yang tidak meyakini kemuliaan kesempurnaan gurunya, maka dia tidak akan pernah bahagia. Gak penting ya, penting ya kan. Gak penting nanti kumaha gitu. Maka terus baca doa itu Allahumma asturmu a'uyuba mu'allimi anni. Saya kan ditulis boleh ini. Hah? Apa ya? Allahumma astur uyuba mu'allimi anni. Pokoknya enggak ya kata nanti. Kita cari dulu doanya. Hah? Wala tadhab barokatu ilmihi minni. Itu doanya nih. Doa supaya kita dijauhkan oleh Allah dari melihat kesalahan guru. Bahayanya apa? Nanti akan ada timbul dalam hati keraguan kayak tak guru gitu. Sedangkan kewajiban seorang santri itu harus meyakini kesempurnaan guru. Allahumma astur uyuba muallimi anni. Terus wala tadhab barokatu ilmihi, barokatu ilmihi minni. Ini doa. Allahumma astur uyuba muallimi
barokatu ilmihi minni. Ini doa. Ulah ragu sedikit pun santri mah. Lamun di mana-mana geus ngaguru. Hamtah. Ini penting kenapa? Karena pasti guru itu pasti aya kesalahan wae. Aya. Pasti aya kesalahan. Dan ketika kita melihat kesalahan guru ini, menjaga hati itu. Lah sampai ada sedikit pun keraguan. Sebab lamun ragu we sedikit. Ragu. Ya nah. Hilang. Karena dari itu kan ya, tidak ada sesuatu yang lebih mendekatkan seorang santri berkah ilmuna, bongkar berkah manfaat ilmuna, berkah ilmuna terkecuali ia meyakini 100% kesempurnaan itu guru, kemuliaan itu guru. Itu cina. Pokok nama Ustadz kami mah luar biasa. Kalau ketinggali kesalahan anak ge, aya ilmu nama dia. Kami mah ulah komen. Termasuk ngagibah guru teh ulahnya tina kasalahanana berat. Ka guru mah jangankan ngagibah secara lisan cenah, ngagibah secara hati. Urang rada-rada komen nah hati teh ketika kana kalakuan guru itu zahabat barokatu ilmi, udah hilang tuh berkah ilmu. Atage penting urang berdoa ini supaya naon? Supaya Allah ngajaga urang senantiasa ditutupan tina kesalahan guru urang. Bukan ripuh teh manfaat yang berkah mangga ilmu. Naon sababna mal ningkatkan level yakin amang. Ilmu amang lamun teu berkah jeung teu manfaat. Itu mal ningkatkan level yakin. Jalma di mana-mana teu boga keyakinan kan ripuh. Bisa-bisa ilmuna dijualan. Kadituna teh kitu. Sedangkan sarwasi Allah sendiri kemarin wala tastaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan engkau menjual belikan ayat-ayatku tsamanan qalila dengan harga yang sedikit. Harga yang sedikit ya dengan dunia ini. Tuh. Karena teboga keyakinan soal rezeki, tapi orang boga ilmu, dengan ilmu kitab neangan dunia. Aduh. Walatas taruh bi ayati samana. Itu gara-gara kita nggak punya yakin. Kenapa? Karena ilmu orang itu manfaat. Naikkan ilmu manfaat itu adalah naikkan ilmu jadi yakin itu adalah manfaat itu berkah itu. Kumaha carana supaya manfaat jeung berkah? Tadi dia dikatakan